Silakan. Jadi waktu saya kecil, saya tidak ditunggu oleh papa saya. Jadi saya tinggal sama ibu saya yang asli orang Jawa. Sehingga pada akhirnya ibu menikah lagi. Saya dititipkan pada kakek dari pihak ibu yang tentunya dia orang Jawa. Sehingga saya bertumbuh dalam budaya Jawa ini dan kakek saya agamanya Islam. Dengan demikian saya dididik secara agama Islam. Pada waktu itu, waktu kecil saya tidak tahu menahu tentang orang Kristen. Saya tahu ada orang Nasrani. Tetapi tentunya pengetahuan saya tentang orang Nasrani dari apa yang diajarkan oleh guru ngaji saya, oleh yang diajarkan kakek saya, bahwa orang Nasrani itu menyembah 3 Tuhan, bahwa orang Nasrani itu menjadikan Nabi sebagai Tuhan, orang Nasrani percaya Nabi Isa itu disalibkan, dan lain-lain yang sebagaimana yang kita ketahui selama ini karena kita banyak berinteraksi di masyarakat dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Sehingga kakek saya waktu itu mengatakan supaya hati-hati jangan sampai bergaul dengan terlalu dekat dengan orang Nasrani. Padahal di kampung saya tidak ada orang Nasrani. Saya tidak tahu sampai zaman itu sama sekali saya tidak tahu. Saya tahu ada orang kafir namanya orang Nasrani, cuma itu aja. Dan mereka nanti masuk neraka. Udah itu aja pengetahuan saya tentang itu waktu saya kecil itu. Nah, kakek saya di kampung saya itu ada semacam tidak tahu itu kata hayul siapa yang buat, saya yang mulai juga tidak tahu. Katanya orang Nasrani itu akan diberi air sihir dari gereja yang dimantra-mantrai katanya. Namanya Banyusrani, ya kita tahu Banyusrani, air Nasrani, mungkin air baptis yang dimasukkan. Yang karena mereka tidak ngerti lalu dikatakan seperti air sihir gitu. Nah katanya setiap makanan dan minuman orang Kristen, orang Nasrani ini akan diperciki dengan air serani itu. Karena itu mengandung mantra, katanya mengandung doa-doa, maka nanti kalau kamu bukan Kristen, bukan Nasrani, kamu akan dipengaruhi oleh kekuatan air itu, dan kamu akan tertarik menjadi pengikutnya, dan kamu akan murtad, dan kamu akan masuk neraka. Ini intinya itu. Meskipun itu bukan ajaran agama Islam tentang air itu, tetapi ya inti bahwa kalau orang meninggalkan Islam menjadi murtad itu ya memang dari Islam ya. Tetapi ada air serani segala itu merupakan ketahayul lokal. Nah begitulah sampai saya menginjak SMA, tetap dalam keyakinan seperti itu. Tetapi pada saat itu karena saya banyak pertanyaan, terutama tentang papa saya sendiri, yang saya tidak pernah bertemu. Beliau sudah tidak ada di Indonesia dan mungkin sekarang sudah meninggal dan saya tidak pernah bertemu dengan beliau. Ya. Saya banyak bertanya tentang hal itu kepada Tuhan, banyak berdoa. Tuhan, Engkau itu siapa sih dan Engkau itu di mana? Dan saya tanya kepada kakek saya, Tuhan itu seperti apa? Siapa Tuhan itu? Nah, kakek saya menjawab, ya sulit bagi kakek untuk menjawab kamu, tapi kalau nanti kamu sudah dewasa, mungkin kamu akan dapat mengalami sendiri Tuhan itu. Kamu akan bertemu sendiri. Betul kakek? Betul, kata kakek. Nah itu yang saya pegang. Sampai suatu hari ketika saya udah hampir kelas 3 SMA waktu itu, saya bertemu dengan mantan guru SD saya. Sebenarnya suami dari mantan guru SD saya. Beliau tadinya Muslim, dan pada waktu bertemu dengan saya itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia ketemu saya kaget, loh kamu sekolah di sini? Iya Pak, oh iya aku Bapak mendaftarkan ponakan Bapak, tolong dibantu-bantu ya. Iya Pak, kamu nggak ada ke rumah ibu gurumu, beliau masih ada. Oh iyalah Pak, nanti saya akan ke sana. Nah waktu itu kira-kira bulan Januari, akhirnya saya pergi ke rumah beliau. Nah saya tidak tahu tentang bahwa dia itu orang Kristen, dan itu pertama kalinya saya melihat pohon Natal. Pertama kalinya. Saat ini apa kok aneh orang ini bawa pohon, bawa rumah diberi hiasan, ini apa sih? Itu pikiran saya aja, tapi saya nggak ngomong apa-apa. Nah udah akhirnya saya dijamu makan sore di rumah beliau. Diajak makan. Ya setelah makan kita bicara-bicara di depan. Terus beliau bertanya pada saya,
kamu masih melakukan ibadahmu seperti dulu. Oh iyalah Pak, keluarga kami kan mementingkan itu. Kakek nenek saya mementingkan itu. Oh begitu. Kamu tahu nggak siapa yang kamu sembah itu? Ya Tuhan lah Pak, siapa? Allah sebenarnya. Siapa lagi? Kan nggak ada Tuhan yang lain kecuali satu. Oh iya. Tapi kamu tahu nggak yang siapa yang kamu sembah itu? Maksud Bapak, apakah kamu tahu siapa yang kamu sembah itu? Yang begini. Saya nggak ngerti pertanyaan Bapak. Oke, lihat ini ada roti di stoples ini. Kamu tahu nggak rasanya roti ini? Ya barangkali manis Pak, loh jangan barangkali, kamu udah tahu nggak? Nah iya kan roti loh, itu kan biasa. Kamu ini loh sekarang udah merasakan rasanya roti ini enggak? Ya enggak, kenapa? Ya belum saya makan. Nah, betul. Jadi kalian nggak tahu rasanya. Nah, demikian juga dengan kamu. Kamu tahu katanya kamu menyembah Tuhan yang esa, tapi kan kamu tidak tahu siapa dia. Kata beliau. Oh, kalau itu siapa? Bapak memangnya Bapak tahu? Oh iya, kalau saya tahu katanya. Bagaimana Bapak tahu? Saya mau tanya, Nabi sebelum Nabi Muhammad menurut ajaran Islam siapa? Nabi Isa Pak. Oke. Saya mulai khawatir ini loh. Jangan-jangan ini orang Nasrani gitu pikiran. Kok mulai bertanya tentang Nabi Isa gitu. Tapi saya belum yakin apa betul begitu. Akhirnya ya Nabi Isa Pak. Gelarnya siapa? Ya Isa Al-Masih. Selain itu ya disebut kalimatullah. Selain itu dia disebut Rohullah. Nah stop di sana. Mengapa dia disebut Rohullah? Ya nggak tahu Pak, itu hanya mungkin hanya sekedar apa gelar. Ya nggak mungkin lah orang sekali berdia namanya nggak ada artinya. Saya tidak pernah berpikir Pak. Kata beliau, Isa disebut Rohullah karena biarpun wujudnya adalah manusia seperti kamu dan saya dan dilahirkan dari perawan Maryam, tetapi ruh yang ada di dalam dirinya, hakikat dirinya yang sendiri, itu adalah Allah itu sendiri. Saya kaget. Maksud Bapak, Nabi Isa itu Allah. Dia penjelmaan Allah. Gimana Allah kamu menjelma untuk apa? Ini saya beritahu kamu. Ya. Di dalam Quran, apa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah itu siapa? Ya menurut Quran sih Nabi Adam dan Siti Hawa. Waktu diciptakan mereka ditaruh di mana? Di surga. Nah, di surga ada kematian enggak? Ada kuburan enggak? Gitu ya nggak ada lah Pak. Saya kira nggak ada loh. Kenapa tidak ada? Di surga tidak ada kematian Pak. Nah, kenapa tidak ada kematian? Ya memang tidak ada kematian, orang mati aja nanti menujunya kepada surga, kok masa di surga ada kematian, kata saya. Betul begitu. Berarti sebenarnya manusia itu tidak diciptakan untuk mati. Buktinya ditaruh di surga menurut Al-Quran. Manusia itu diciptakan untuk hidup abadi seperti Tuhan itu sendiri. Untuk mengalami hidup seperti hidupnya Tuhan. Tetapi apa yang terjadi menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran, mereka melanggar memakan yang kami kenal sebagai buah khuldi. Terus apa yang terjadi? Mereka diusir dari Eden turun ke bumi. Itu kalau menurut versi Quran. Berarti sejak itu, kata Bapak itu, Adam tidak lagi manunggal dengan Allah. Terpisah ya. Iya Pak. Lalu apa yang terjadi? Adam mati. Tadinya nggak mati, sekarang timbul kematian. Itu akibat keterputusan itu dengan Allah itu. Suruh saya diem saja. Lalu apa yang terjadi? Nah anak cucunya akhirnya mewarisi kematian itu juga. Kamu bisa mati, saya bisa mati, siapapun bisa mati. Yang tadinya kita tidak diciptakan untuk mati. Dan kematian itu bukan hanya secara jasmani saja. Kematian itu akibat rohnya terputus dari kehidupan yang ilahi itu. Itu kata beliau. Jadi semua ini seolah-olah ada di pinggir jurang maut, jurang neraka.
kita ada dalam bahaya. Nah, itulah sebabnya Tuhan mengirimkan saudara-saudara rohani kita, yaitu para nabi, mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Berulang, nabi ini, nabi itu, tapi selalu ditolak oleh manusia. Nah, waktu itu bapak itu masih punya anak umur 3 tahun waktu itu. Seandainya anak saya yang kecil ini main-main di jalan sana, di tepi jalan itu, banyak mobil, banyak becak, banyak sepeda, apa kira-kira saya akan membiarkan kalau saya bapak yang mengasihi anak saya itu ditabrak becak atau sampai besar-besar ditabrak mobil? Ya enggak lah Pak. Ya itulah sebabnya saya mengutus anak saya yang lebih tua untuk memanggil adiknya. Kalau kakaknya yang satu tidak mau, kakaknya yang kedua dipanggil. Dan kalau kedua kakaknya mengingatkan dia tidak mau kembali, tentulah saya sebagai bapak yang mengasihi akan datang menjemput dia, dibawa pulang. Demikianlah juga dengan Tuhan itu. Setelah mengutus saudara-saudara kita, para nabi, kita tidak mau pulang. Akhirnya Tuhan datang sendiri, mendekati kita untuk digendong, dibawa pulang. Gimana Tuhan mendatangi kita, Pak? Saya tanya pada dia. Tuh, kalau Tuhan mendatangi dalam wujudnya sebagai yang roh itu, ya kita tidak akan ngerti. Nah, mungkin Tuhan datang berwujud gajah atau berwujud apa. Coba lihat ini, di waktu itu di tembok itu ada semut hitam gitu, sedang berbaris. Lihat ini. Iya, apa itu Pak? Coba kalau kamu punya kuasa, ini udah jam 9 malam ini. Kalau kamu punya kuasa, bagaimana kamu akan memberitahu si semut itu masuk ke lubangmu tidur udah malam? Caranya gimana? Ya kalau saya punya kuasa, ya saya akan jadi seperti mereka. Maksudmu kamu mengubah dirimu seperti semut? Iya dong, supaya ada komunikasi. Kalau saya wujud manusia, mereka sebut wujud semut, gimana ada komunikasi? Kata saya. Nah, tepat jawabanmu katanya. Tuhan, kamu percaya Tuhan punya kuasa? Iyalah Pak. Dia maha kuasa malah. Betul. Kalau gitu seandainya Tuhan mau dan ingin berkomunikasi dengan kita, mungkinkah dalam wujud ketuhanannya itu datang ngomong dengan kita? Enggak Pak, ya sama seperti kamu, tidak mungkin dalam wujud kemanusiaanmu kata ngomong dengan semut tadi. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan akan jadi manusia. Saya kaget waktu itu. Loh, katanya dia punya kuasa, kan mungkin jadi manusia. Saya kaget waktu itu. Bagaimana? Kok ada Tuhan jadi manusia? Loh, katanya punya kuasa. Kalau kamu aja bisa mengubah dirimu jadi semut, apalagi Tuhan bisa menyatakan dirinya dalam wujud manusia. Nah, ya siapa manusia itu Pak? Nah, barulah dia tanya lagi. Menurut Al-Quran, Nabi sebelum Muhammad itu siapa? Nabi Isa. Nah, akhirnya dia menjelaskan tentang yang rohullah tadi. Langsung saya tanya, jadi Bapak orang Nasrani ya? Iya, saya orang Kristen. Saya kaget, ketakutan. Nanti kena airnya tadi itu ya? Karena saya sudah makan semua. Saya makan sore kan, makan besar. Waduh, air serani udah masuk ke tubuh saya, pikiran saya. Saya pulanglah ke kakek saya. Kak, saya tadi ketemu orang kafir. Saya teriak-teriak dari halaman rumah. Apa? Kok ketemu orang kafir apa? Bapak kenal bapak itu? Saya sebutkan namanya. Saya nggak usah sebut nama ya. Akhirnya saya beritahu pada kakek saya, itu bapak itu tahu kan yang rumahnya di sana itu. Oh iya. Loh dia kan Muslim. Ternyata dia jadi orang Nasrani, Pak. Dia murtad, saya bilang gitu. Dia murtad kayak. Terus langsung saya ditatap mata saya oleh kakek saya. Kamu tadi makan apa kan? Ternyata takhayul itu dipercaya oleh kakek juga gitu loh, takhayul kampung itu. Iya tadi saya makan sore Pak, wah bahaya ini air serani sudah masuk di otakmu itu.
Malam itu kamu harus berdoa pada Tuhan, minta tolong supaya kamu tidak dipengaruhi oleh sihir yang ada dalam air itu. Tapi setelah saya jadi Kristen, saya cari air itu di mana-mana tidak ketemu. Kalau saudara punya pikiran, saya beri saya, nanti saya kepiuri orang-orang supaya percaya Tuhan Yesus semua. Kalau semudah itu. Akhirnya malam itu saya berdoa, doa tahajud malam-malam, saya minta pada Tuhan, tolong lindungi saya, supaya tetap saya beriman pada Islam. Saya tidak mau mati sebagai orang kafir. Itu doa saya. Dan saya tidak merasa apa-apa. Tidak tertarik pun tidak, ingin pun tidak. Saya pikir, wah ini airnya tidak mempan. Jadi sihirnya tidak mempan, itu pikiran saya. Ya, rupanya sihirnya kuat sekali. Sebetulnya sekarang saya bisa ngomong di depan saudara-saudara ini. Akhirnya udah begitu beberapa hari itu saya nggak terpikir, nggak tertarik, nggak apa-apa sama apa yang dikatakan oleh bapak guru itu. Seminggu kemudian beliau itu, kakek saya pas entah kemana, kan nenek saya lagi ke pasar, jadi saya sendirian di rumah. Bapak itu datang membawa buku tebal begini. Saya nggak tahu waktu itu. Sekarang saya tahu dia bawa Alkitab rupanya. Jadi, dia bawa buku tebal, mungkin mau melanjutkan pembicaraan dengan saya. Akhirnya dia mulai menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus itu adalah anaknya tuh, anak Allah yang dikirim ke dunia ini dan itu. Saya mulai tanya terus, Pak, boleh saya tanya ya? Silakan. Ya. Apa yang mau kamu tanyakan? Bapak percaya Tuhan itu cuma satu? Ya. Bapak sebut Bapak tadi. Ya. Lalu Tuhan yang satu yang Bapak itu turun jadi manusia. Namanya Yesus. Dan Bapak katakan Yesus itu anaknya Bapak ini. Coba Pak, secara logika mungkinkah Bapak ini seorang Bapak hanya dengan pindah tempat tiba-tiba Bapak jadi anaknya sendiri? Masuk akal nggak itu? Tadi dia itu di sana, di langit sana adalah seorang bapak. Turun ke bumi jadi anaknya. Masa sih pindah tempat bisa membuat orang jadi anaknya sendiri? Masuk akal nggak itu, Pak? Itu satu. Yang kedua, kalau Tuhan itu satu, yang bapak itu tadi lalu turun ke bumi, berapa lama dia berada di bumi? Ya, dia 33 tahun. Berarti selama itu surganya kosong, dok. Siapa yang memerintah dunia? Siapa yang mengendalikan dunia? Apakah dunia diserahkan pada iblis, dikendalikan oleh iblis? Yang ketiga, Pak, pertanyaan saya. Kalau ada bapaknya, lalu ada anaknya, siapa ibunya? Sebab tidak mungkin ada bapak, ada anak tanpa ibu. Dan di dalam dunia kehidupan, jenis itu kawin dengan sesama jenis. Kalau kucing jantan ya kawin dengan kucing betina. Anjing jantan ya kawin dengan anjing betina. Manusia laki-laki kawin dengan manusia perempuan. Kalau ada ilah laki-laki yang Bapak sebut Bapak tadi, seharusnya ada ilah perempuan yang disebut ibu supaya ada anak. Nah, kalau memang ada ilah perempuan, Tuhan bukan satu lagi. Karena ada mitranya yang sesama Allah. Nah, siapa yang bisa membatasi? Kalau ada ilah perempuan, lalu ada bapak dan ibunya ilah ini. Ada 4 lagi, 5 lagi. Nanti ada pamannya, ada tantenya, ada kakeknya, ada neneknya. Bapak merusak seluruh ide tentang Allah itu tunggal dengan mengatakan bahwa dia punya anak. Karena mengharuskan dia punya istri, dan istri harus punya mertua, mertua punya kakek, dan seterusnya. Terus kata bapak itu, oh bukan begitu pikiran kami, katanya. Maksudnya apa, Pak? Kami itu percaya Tuhan itu satu. Tapi dia itu tertunggal, apa maksudnya? Saya nggak ngerti. Ya, Tuhan yang satu itu kita sebut sebagai Bapa, Anak, Roh Kudus, tetapi satu Tuhan. Saya nggak ngerti, Pak.
Bapa adalah satu, anak satu lagi, Roh Kudus satu lagi. 1 tambah 1 tambah 1 bukan 1, itu 3, Pak. Berarti ada 3 Tuhan. Oh, bukan begitu, pikirannya bukan begitu katanya. Lalu gimana? Itu yang saya dengar dari Bapak. Lalu bagaimana, Pak? Oke. Saya beri perumpamaan. Ada berapa orang yang mengenal namanya sama dengan saya. Cuma 1, Bapak sendiri. Tapi saya ini 3. Kok begitu? Saya ini si A, seorang bapak bagi anak-anak saya. Betul? Betul, Pak. Tapi saya juga anak. Saya yang sama ini juga anak bagi bapak ibu saya. Betul? Betul. Di samping saya bapak dan saya anak, saya juga seorang suami bagi istri saya. Jadi saya si A yang satu ini, saya juga 3. Saya bapak, anak, dan suami. Untuk sekilas saya pikir masuk akal apa yang dia katakan oleh Bapak ini. Lalu saya berpikir, tetapi begini Pak, di depan saya Bapak ini bukan suami saya, Bapak ini bukan anak saya, Bapak ini bukan bapak saya. Dalam arti tertentu Bapak ini guru saya. Bapak sudah jadi 4 sekarang, bukan 3 lagi. Karena Bapak menjadi bapak, menjadi suami, menjadi anak, menjadi guru. 5, nanti ketemu Bapak ketemu saudara-saudara Bapak. Mungkin ada kakaknya. Bapak jadi adik, jadi 6. Nanti ketemu adiknya, Bapak jadi kakak, jadi 7. Ketemu tangannya Bapak jadi teman, jadi 8. Bapak bisa 1000, bukan hanya 3, Pak. Bagaimana bisa katakan Bapak ini 3? Nah, kalau itu yang Bapak mengerti, itu jelas sudah masuk akal. Nah, akhirnya saya mengatakan, berarti Bapak tidak bisa menjelaskan agama Bapak sendiri, kan? Kalau kami dalam Islam itu jelas. Kalau Allah itu satu, ya satu. Bukan seperti kata Bapak, 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Enggak. Kalau Isa itu manusia, ya manusia, titik. Bukan Isa itu manusia dan dia itu Allah. Itu cara pikir gimana, itu double talk itu. Makanya benar kata kakek saya, Nabi Muhammad datang untuk meluruskan ajaran kalian orang Kristen yang telah kalian selewengkan. 1 Tuhan jadi 3. Manusia jadi Tuhan. Gimana sih itu? Pak, saya kira mohon maaf, saya tidak ingin Bapak lagi datang ke rumah ini, dan saya tidak ingin mendengarkan ajaran setan seperti itu. Bapak, jangan lagi datang ke sini. Beliau diam, akhirnya dia pulang. Kakek saya datang. Pak guru itu datang loh, kayak. Lu ngapain? Nah, saya ceritakan apa yang terjadi. Dan saya katakan bagaimana Pak Guru tidak bisa menjawab pertanyaan saya tadi. Saya ditepuk-tepuk bahu saya oleh kakek saya. Itulah cucunya kakek, katanya. Pertahankan imannya. Akhirnya udah, saya nggak merasa tertarik, enggak apa. Sampai berbulan-bulan yang nggak terjadi apa-apa. Sampai sesuatu hal terjadi yang menjungkir balikkan kehidupan saya. Suatu hari saya sedang sholat isya. Di zaman itu di kampung saya belum ada listrik. Belum banyak orang punya listrik, paling-paling tidak pakai Petromax. Ya. Dan kamar saya, kamarnya masih pakai lampu yang pakai itu loh. Zaman itu pakai minyak, lampu minyak. Bukan Petromax, yang minyak apa? Teplok pakai itu. Untuk saya membaca Al-Quran waktu itu. Habis sholat, saya mengaji. Di tengah-tengah saya mengaji, Bapak. Tiba-tiba ruang saya jadi terang benderang. Ada sinar yang menyilaukan mata saya. Saya nggak tahu dari mana ini arahnya. Datangnya sinar ini.
Tiba-tiba di depan saya, sinar itu berubah membentuk bentuk manusia. Tapi bukan manusia dalam keadaan utuh seperti kita. Manusia tapi sinar. Sinar yang berwujud manusia gitu loh kalau gambarnya. Kayak hologram gitu loh. Semacam itu. Tapi tidak persis begitu, bersinar begitu. Dan saya lihat wajahnya orang ini ya kalau waktu itu sih ya kelihatannya lebih tua dari saya. Kalau sama-sama sekarang lebih muda dari saya, ya kira-kira umur 30-an orang itu. Rambutnya panjang itu, dan bersinar di dadanya itu ada sinar. Waktu itu saya merasa ketakutan, sampai saya tidak bisa bergerak. Saya tidak bisa menggerakkan tangan saya waktu itu. Bahkan saya tidak bisa menggerakkan mulut saya. Saya seperti lumpuh total. Tiba-tiba saya mendengar dia berbicara, tapi bicaranya saya mendengarnya bukan dengan telinga saya. Mendengarnya kayak di dalam dada gitu. Kalau kamu ingin diselamatkan, ikutlah aku. Jadi ini siapa kok ngomong begini ini? Lalu saya bertanya dalam hati, Anda siapa? Akulah yang selama ini engkau cari, katanya gitu. Kok siapa yang sana cari? Ya ternyata saya kan cari Tuhan ya selama itu. Tanya terus sama kakek saya. Akulah yang selama ini kau cari. Terus pelan-pelan terang itu, sinar itu menghilang dan kamar jadi gelap lagi. Bukan gelap sih, temaram gitu kan lampunya. Saya mulai kekuatan saya pulih. Saya takut, saya lari kepada kakek saya yang tidur di sebelah kamar saya. Ya, aku mau tidur sama kakek ya. Ada apa? Enggak, aku enggak tahu, mimpi mungkin. Saya enggak berani ngomong. Apalagi nanti kalau saya takutnya, itu karena kamu minum air serani. Saya takutnya digituin gitu loh. Terus akhirnya udah sehari itu setelah paginya saya galau betul. Saya enggak tahu apa yang terjadi dengan saya. Ternyata penglihatan itu berulang kembali malamnya. Sampai 3 kali. 3 malam berturut-turut. Penglihatan itu berulang kembali persis seperti ketika yang pertama. Hanya pada saat ini saya bertanya, Anda ini siapa? Beliau menjawab, akulah Yesus Kristus. Saya tambah kaget luar biasa, ketakutan. Loh, ini nanti kalau ngomong sama kakek, nama ini nama yang nono big nono di rumah saya gitu kan. Nggak mungkin ini. Di situ saya makin ketakutan. Akhirnya pada hari ketiga penglihatan terakhir, dan itu penglihatan itu saya tidak pernah mengalami lagi gitu. Selama hidup ini sampai sekarang nggak mengalami, kecuali sekali itu saja. Yang terakhir, terus saya bertanya, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Jawabnya dia tidak ada hubungannya dengan kamu. Kalau kamu ingin selamat, ikut aku. Dan itulah yang terakhir, yang pertama dan terakhir dari pengalaman saya sampai saya percaya kepada Kristus. Saya galau selama beberapa hari waktu itu. Saya bingung, saya berpikir saya ini agamanya Islam, yang datang waktu saya sembahyang kok bukan Nabi Muhammad. Yang datang kok malah Yesus. Saya ini siapa? Pertanyaan saya. Saya tidak berani mengatakan apa-apa kepada kakek saya atau siapa. Tidak berani, saya tidak berani mengucapkan. Sampai akhirnya saya menangis waktu itu. Saya puasa dan menangis, Tuhan, saya percaya Engkau itu ada. Tapi saya tidak tahu Engkau itu siapa. Engkau itu yang disembah orang Islam atau yang dipercaya orang Kristen. Saya tahu Engkau ada, tapi saya tidak tahu siapa Engkau. Saya tidak mendengar suara, tidak melihat penglihatan, tidak dengar apa-apa. Waktu itu yang di depan saya hanya ada Quran. Saya ambil Quran. Saya buka secara acak. Mata saya sampai kepada surah 345, Al-Imran ayat 45. Idza qalatil malaikat, ingatlah ketika malaikat berkata.
Ya Maryam, hai Maryam, innallaha yubassiruk. Sesungguhnya Allah memberitakan kau berita gembira di kalimat minhu, dengan kalimat yang daripadanya, asmuhu al-masih Isa, namanya al-masih Isa, wajihah fi dunya wal akhirah, dia itu besar di dunia dan akhirat, wa minal muqrabbin, dan dia termasuk orang yang dekat kepada Allah. Ya tentunya saya sudah membaca berkali-kali ayat ini. Tetapi hari itu seolah-olah ada sesuatu yang baru menerangi pikiran saya. Loh, kok Isa disebut kalimat minhu sih? Disebut kalimat minhu. Kalimat itu apa? Kalimat itu kata-kata yang keluar dari mulut saya. Nah, kalau kalimat saya ini berasal dari mana? Ya dari mulut saya, dari saya sendiri, dari otak saya keluar ke mulut saya. Loh, kalau Isa itu kalimatnya Allah, ya tentulah dia berasal dari Allah, seperti dikatakan kalimat minhu, kalimat yang berasal dari dia. Saya terus diem gitu. Nah, tapi Bapak itu mengatakan ada Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Kamu bisa bicara, kamu punya kalimat hanya kalau kamu hidup. Kalau kamu mati tidak bisa. Dan kamu hidup karena kamu punya roh. Roh itu ada dalam kamu. Jadi dalam diri kamu yang satu ada firman, ada kata-kata, ada pikiran, dan ada roh, yaitu hidup. Dia punya kalimat, dia punya roh yang ada dalam dia. Oh, kalau gitu orang Kristen tidak menyembah tiga Tuhan dong. Kalau begitu orang Kristen benar. Dan akhirnya saya berpikir lagi. Di dalam kehidupan pun, untuk saya dapat mengenal seseorang, saya bisa mengenal hanya kalau orang itu mengucapkan kata-kata mengenalkan dirinya. Tanpa kata-kata orang itu, tidak ada komunikasi antara aku dengan dia. Oh, makanya selama ini aku sholat 5 kali sehari tidak merasa apa-apa. Sebab aku sholatnya tidak melalui firman, tidak melalui kata-kata. Sehingga aku tidak ada koneksi dengan dia yang memiliki firman itu, yaitu Allah itu. Nah, makanya setelah saya jadi Kristen, oh iya ini kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, sebab dia firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Nah, akhirnya saat itu saya jelas sekarang. Kalau begitu, saya harus percaya kepada kalimatnya Allah ini, Isa ini, agar aku dapat sampai kepada Allah. Akhirnya malam itu saya putuskan untuk percaya kepada Yesus. Tanpa bantuan orang lain lagi? Tidak ada orang lain lagi yang bantu saya. Wow. Ya karena itu. Akhirnya, ya tentunya saya tidak berani bilang memberitahu kakek saya. Satu-satunya orang yang bisa saya ceritain hanya bapak guru itu kayaknya. Pergilah saya ke rumah bapak guru itu, dia senang sekali. Karena dia cerita, dia pernah mengalami peristiwa yang hampir mirip seperti yang saya alami, jadi dia percaya. Demikianlah ceritanya, akhirnya mulai dari saya satu persatu, yang ternyata panjang, saya nggak bisa ceritakan semua. Kakek saya akhirnya juga jadi Kristen, meninggal di Protestan. Nenek saya jadi Kristen, ibu saya jadi Kristen, dan waktu itu ibu saya menikah lagi. Tinggal dengan suaminya yang baru, yang orang Jawa, di Solo. Nah, ibu saya guru ngaji waktu itu. Punya murid anak kecil-kecil untuk mengaji. Waktu saya datang di Solo itu, dia punya pembantu, namanya Yusri. Nah, ibu merhatikan, kok kamu sekarang nggak pernah sholat ya? Nggak, saya lihat kamu sholat. Saya nggak tahu mau jawab apa. Ya. Padahal di dalam tas saya ada Alkitab waktu itu. Jadi saya nggak tahu jawab apa. Enggak, aku malas saja Bu, saya bilang itu. Nah, ketika kami kumpul makan siang, tiba-tiba Yusri itu kesurupan setan. Matanya jadi merah, rambutnya jadi madul-madul enggak karu-karuan. Dia menunjuk-nunjuk kepada saya dengan marah luar biasa. Kenapa kamu di sini? Kamu bikin kacau. Kenapa kamu di sini? Kamu bikin kacau. Gitu ngomong terus begitu. Dan akhirnya saudara,
si Yusri ini menerkam saya dan mencekik leher saya. Saya tidak tahu harus bagaimana. Ibu saya teriak-teriak dan ada bapak tiri saya juga teriak-teriak melihat itu waktu itu. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Kebetulan siang itu saya baru baca Alkitab dari Markus 16 ayat 15. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, dengan namaku mereka akan mengusir setan-setan. Nah, saya waktu itu kan belum pengalaman yang gini-gini. Saya hanya ingat ayat itu, saya teriak, dalam nama Tuhan Yesus, keluar kamu. Dia jatuh orang itu. Langsung bulat jatuh ke tanah. Akhirnya dia bangkit, dia bilang panas, panas, panas. Teriak keluar, dikejar orang kampung akhirnya. Disitulah ibu saya tahu ternyata saya Kristen. saya dipaksa mengaku karena tadinya ragu-ragu, nanti ibu tersinggung gimana gitu perasaan saya. Tapi oleh Tuhan saya dipaksa dengan peristiwa itu mengaku, sebab kalau enggak saya dicekek sama orang ini. Nah, akhirnya saya usir, kok nggak hilang, saya malah diejek gitu sama orang kesurupan itu. Saya tanya, saudara di sini di mana ada gereja sih? Saya ingin minta bantuan orang Kristen untuk berdoa dengan saya. Akhirnya ditunjukkan satu gereja, ternyata gereja ini gereja yang tidak percaya pada mujizat-mujizat. Oh, tapi ini ini bapak ini ya dosen di UNS yang biasa persekutuan doa, yang biasa ngusir setan. Coba datang ke situ. Datanglah saya ke rumah bapak itu. Akhirnya beliau bertanya, aduh, adik ini siapa? Masih kecil kok main-main setan, katanya gitu. Saya bukan main-main setan, Pak, saya diserang kok. Gitu. Siapa kamu ini? Ya saya terangkan ini. Jadi saya memang nggak tahu apa-apa waktu itu. Oke deh kalau kita pergi sana. Akhirnya pergilah saya dari rumah bapak itu ke rumah di mana ibu saya tinggal. Saya malu, ternyata Yusri sudah sembuh sendiri. Waduh, mau cerita apa ini? Man, saya disangka bohong kalau gitu. Akhirnya terpaksa beliau ini saya kenalkan pada ibu saya. Ternyata Tuhan punya rencana lain melalui kesaksian bapak, ibu, suami, istri dosen ini. Dijelaskan tentang Tuhan Yesus. Ibu saya menerima Tuhan Yesus pada hari itu. Wow, luar biasa. Dan suaminya. Wow. Ini luar biasa, memang saya melihat karya Tuhan pada saat. Nah, disitulah saudara, sejak saat itu saya mulai banyak diundang ke sana kemari waktu muda itu untuk memberikan, ini tahun 70-an ya, sekarang saya sudah engkong sekarang. Kita masih muda waktu itu, saya banyak diundang ke sana kemari sampai pada akhirnya saya ke Jakarta.